Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harumi Fatia dengan NPM 20130411051 akan menyampaikan mengenai esai yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis akademik. Sebelum itu, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan esai. Esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Biasanya, seseorang menulis esai karena ia ingin memberikan pendapat terhadap suatu persoalan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari menulis esai itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bagaimana mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian mengenai sebuah isu. Yang kedua, bagaimana merangkai argumen untuk mendukung penilaian tersebut berdasarkan pada nalar dan bukti. Dan yang ketiga, bagaimana menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur koheren. Kemudian, esai memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama pendahuluan, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga kesimpulan. Baik, saya akan menyampaikan esai yang telah saya buat dengan judul Menjalankan Ibadah Puasa Ramadan di Masa Pandemi COVID-19. Setiap umat Islam dikukuhkan dengan adanya 5 rukun Islam. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa ini merupakan salah satu jenis puasa wajib yang apabila tidak ditunaikan, maka diharuskan untuk menggantinya baik dengan berpuasa di hari lain sesuai dengan banyaknya hari puasa yang ditinggalkan maupun dengan membayar fidyah sesuai dengan hukum Islam atau syariat Islam. Pelaksanaan ibadah puasa ini dimulai pada tanggal 1 Ramadan, yaitu perhitungan yang didasarkan pada tahun Hijriah. Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan ibadah puasa Ramadan bertepatan dengan tahun 1442 Hijriah. Pada kenyataan yang dihadapi saat ini, pelaksanaan ibadah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tentunya membatasi pergerakan masyarakat dalam segala hal, seperti pendidikan, pekerjaan, kegiatan ekonomi, sosial, politik, bahkan kesehatan. Pendidikan dilakukan secara daring dalam jaringan tanpa bertatap muka dengan tenaga pengajar, baik itu guru maupun dosen. Bekerja dilakukan dari rumah atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah work from home atau WFH. Lalu kegiatan ekonomi menurun dan banyak dialihkan dalam bentuk penjualan online, penutupan tempat ibadah, dan aktivitas lain yang banyak dilakukan dari rumah. Sejak tahun lalu, yaitu tahun 2020, umat Islam telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam masa pandemi seperti yang dirasakan pula pada saat ini. Pada tahun lalu, banyak yang menunaikan sholat tarawih di rumah masing-masing karena jumlah jamaah di masjid atau musola dibatasi. Berbeda dengan tahun ini, sudah banyak yang menunaikan sholat tarawih di masjid atau musola. Namun, terdapat kekhawatiran tersendiri dalam suasana Ramadan saat ini. Banyak yang beranggapan bahwa penyebaran COVID-19 telah mereda semenjak adanya vaksin yang sudah digalakkan oleh pemerintah. Anggapan ini membuat masyarakat kembali lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti berlama-lama di tempat yang penuh keramaian dan kurangnya menjaga kebersihan diri, terlebih setelah pulang dari bepergian. Suasana Ramadan tentunya tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang sekarang kembali dilakukan. Contohnya saja ketika setelah sahur, banyak orang yang melakukan lari pagi tanpa memakai masker. Bahkan banyak pula yang mengajak anak mereka yang usianya masih balita. Contoh lainnya yaitu ngabuburit. Ngabuburit atau mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa menjadi istilah yang paling banyak didengar jika Ramadan datang. Kesempatan sore hari akan dimanfaatkan oleh banyak orang untuk ngabuburit, baik itu mencari takjil ataupun hanya berkeliling dengan kendaraan mereka. Ngabuburit semacam ini banyak diwarnai oleh kelalaian masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Banyak ditemui dari mereka yang tidak memakai masker atau bahkan sampai berdesak-desakan untuk membeli sesuatu. Sebenarnya ada banyak kegiatan mengisi waktu sore atau ngabuburit yang dapat dilakukan dari rumah, seperti membaca Al-Quran, mendengarkan kajian dari televisi maupun internet, atau membaca buku. Kegiatan ini sejatinya jauh lebih aman untuk menjaga kita dari penyebaran COVID-19. Selain itu, momen Ramadan bersama keluarga pun terasa semakin hangat. Pada bulan Ramadan,
kita sudah tidak asing lagi dengan istilah bukber atau buka bersama yang dimanfaatkan sebagai ajang bersilaturahmi baik dengan keluarga maupun dengan teman. Jika bukber itu dalam lingkup keluarga, maka banyak yang diadakan di rumah. Namun, jika bukber itu bersama teman, banyak yang memilih untuk diadakan di luar rumah, seperti di rumah makan. Mengingat dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, pelaksanaan bukber atau buka bersama perlu dikurangi, atau jika akan tetap diadakan, kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terdapat hal yang menonjol pada Ramadan tahun 2021 ini, yaitu ketika para siswa, baik itu dari jenjang SD, SMP, dan SMA, serta mahasiswa tetap menjalankan kegiatan belajar atau kegiatan pendidikan mereka hingga menjelang hari raya. Banyak dari mereka yang mengeluhkan hal ini, namun banyak pula yang menjadikannya sebagai bentuk kegiatan untuk mengisi Ramadan agar lebih bermanfaat, yaitu dengan menuntut ilmu. Seperti yang diketahui, suasana pada akhir Ramadan banyak dihiasi dengan kegiatan persiapan hari raya, seperti membersihkan rumah, membuat kue, atau bahkan belanja kebutuhan hari raya. Para siswa dan mahasiswa melakukan kegiatan ini di sela kegiatan belajar yang aktif, sehingga mereka tidak kehilangan momen yang hanya ada dalam 1 tahun sekali. Ramadan kali ini mungkin tidak semeriah Ramadan sebelum masa pandemi, terlebih ketika pemerintah menetapkan larangan mudik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Larangan mudik ini berlaku bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi, dan antar negara. Mudik akan menjadi hal yang rentan apabila seseorang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Jika seseorang memaksakan untuk mudik, maka ia harus membawa surat keterangan kesehatan dan menunjukkan hasil negatif dari tes PCR atau polymerase chain reaction atau rapid test antigen. Menjalankan ibadah puasa di masa pandemi COVID-19 sekarang ini diperlukan perhatian khusus dalam menjaga kesehatan setiap individu. Selain tidak terlepas dari makanan yang bergizi saat sahur dan berbuka puasa, perlu diimbangi dengan konsumsi vitamin untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kesehatan diri akan menunjang kegiatan beribadah secara maksimal, sehingga tidak mengurangi hikmah dan keistimewaan yang akan didapatkan. Kita pun tidak boleh lalai dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di samping itu, hendaknya kita selalu berdoa yang terbaik agar pandemi ini lekas berakhir dan agar segala sendi kehidupan kembali pulih seperti sedia kala. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.